Selamat pagi, salam jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan oleh karena Dia telah memelihara kehidupan kita. Kita boleh menikmati kehidupan kita sampai detik ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa masing-masing secara pribadi kepada Tuhan, mengucap syukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita menaikkan pujian kita yang mengatakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu.
dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati kehidupan kami sampai detik ini itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, patut kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas pertolongan, penyertaan, kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Biarlah Tuhan menyertai penyembahan kami pada pagi hari ini dari awal sehingga dapat selesai dengan pertolongan Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan di dalamnya hanyalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan lagi dengan menyanyi dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 261. Nomor 261, iman itulah kemenangan. Bersama-sama kita membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan saya akan membacakannya untuk kita. Jemaat Tuhan, silakan memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupahkah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya,
dan ia menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita naikkan pujian ini. Gunung, batu, dan keselamatan.
Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan pujian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan, kasih Tuhan telah memimpin kita sepanjang sepekan yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Walaupun keadaan sekarang ini, tapi kita percaya kita ada dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami agar apa yang kami dengar, apa yang kami baca lewat kebenaran firman-Mu, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan melihat kembali kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam surat Ibrani pasal 12, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membaca bagian dari nas firman Tuhan yang sudah kita baca. Dari ayat yang pertama, dari Ibrani pasal 12, ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajib bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana minggu yang lalu kita sudah mempelajari dengan tema itu, mentaati pimpinan Tuhan. Mentaati pimpinan Tuhan. Dan dalam firman Tuhan yang kita pelajari pada saat ini, yang kita renungkan pada saat ini, saya berikan tema untuk kita bertekun dalam iman. Ya, sebagaimana mentaati pimpinan Tuhan, bertekun dalam iman, agar kita mengerti kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bertekun dalam iman. Kristus bukan saja tujuan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ya, namun Dia juga membentuk kehidupan iman kita, dan Dia juga membuat aturan iman yang sejati dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia juga menggenapinya, memberi upah iman, dan beri kita kepada kesempurnaan dalam pengiringan kita akan Tuhan. Jadi bertekun dalam iman, bertekun kalau kita melihat bertekun, arti bertekun itu bekerja, ya, belajar, berusaha dalam menghadapi suatu atau ujian, ya, berpegang teguh kepada sesuatu yang harus kita taati, khususnya kebenaran firman Tuhan seperti yang kita pelajari, renungkan pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata iman dari kata Yunani itu pistis, dan pengertian secara kesederhanaan adalah kalau kita kembali melihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam pasalnya yang ke-11, dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 3, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itulah bukti iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iman menurut Alkitab atau kebenaran firman Tuhan sebagai berikut: percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar adanya, ya, dari kebenaran firman Tuhan. Mengandalkan atau mempercayai diri kepada kebenaran firman Tuhan saja. Setia dan taat penuh kepada firman Tuhan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, John Stephen, pelari maraton, mewakili negaranya. Sebuah kisah, ya, mengenai seorang pelari maraton. Pada saat berlari, dia mengalami kecelakaan pada bagian kakinya. Hal ini menyebabkan dia mengalami kesulitan untuk berlari. Semaunya ingin secepat mungkin, namun dia tetap berlari walaupun keadaan kaki yang tidak memungkinkan bagi dia. Setelah semua pelari yang lain sudah sampai kepada garis finish, ya, 1 jam kemudian baru John Stephen sampai kepada garis finish. Nah, ketika diwawancarai oleh wartawan, mengapa engkau tidak berhenti pada kondisi hal seperti itu pertanyaan wartawan kepada John Stephen.
Apa kata John Stephen? John Stephen berkata, negara saya mengirim saya ke perlombaan ini bukan untuk memulai perlombaan saja, tapi untuk menyelesaikan perlombaan ini. Nah, makna yang kita ambil dari kisah John Stephen ini, dari ilustrasi ini, kita dapat belajar bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, dipanggil untuk tidak hanya memulai perlombaan, tetapi juga untuk menyelesaikan perlombaan iman sampai kepada garis akhir yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus bukan menjadi pendengar firman, melainkan kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Inilah yang membuat kita bertahan dalam keadaan apapun yang harus kita alami. Ya, karena kita tahu orang akan melihat kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar orang dapat dibangkitkan iman percaya mereka kepada orang yang suam-suam kuku dalam kehidupan iman mereka. Bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang dapat melihat bahwa Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam kelanjutan ayat yang pertama dan ayat kedua, marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Diwajibkan bagi setiap orang yang percaya. Sebagai orang yang percaya, wajib mengikuti perlombaan iman. Karena disitulah pengujian iman kita semakin dimurnikan tatkala kita tekun melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dalam ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan. Ya, tertuju hanya kepada Yesus Kristus. Ya, kita akan disempurnakan di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia. Ya, akan Tuhan maksudnya. Ingatlah akan selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan. Ya, Dia sudah menanggung segala bantahan ya, yang seharusnya yang kita tanggung, tetapi Dia menanggung semuanya bagi kita. Yang menjadi teladan iman bagi kita. Ya, sudah teruji, terbukti bahwa apa yang Dia sudah lakukan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya khususnya. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan supaya jangan kamu menjadi lemah. Supaya kita tidak berputus asa. Karena sudah terbukti nyata di dalam Yesus Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat telah membawa kita kepada iman dalam kesempurnaan. Nah, di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, bukti Tuhan tidak main-main dengan kehidupan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Bukti Yesus ya tidak main-main datang untuk menyelamatkan kita. Ya, Dia memberikan iman percaya kepada kita agar kita mampu untuk menghadapi tantangan hidup yang begitu berat. Dengan kekuatan kita manusia, tentu kita tidak akan pernah mampu. Hanya dengan iman, percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bertekun di dalam iman saja, kita akan diberikan kemampuan untuk menang menghadapi segala tantangan yang kita hadapi. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesakan orang yang dikasihinya sebagai anak. Ya, sebagaimana orang tua mengasihi anak-anak, ya. Dia memberikan nasihat, walaupun menyakiti hati orang tua ya yang dia lakukan, tetapi dia tahu tujuan yang terbaik bagi anak-anaknya. Demikian juga dengan Tuhan yang mengasihi kita. Kita ingin dibentuk, ingin ditempa terus, agar kita senantiasa memperoleh kemenangan tak kala kita menghadapi berbagai tantangan, percobaan yang kita hadapi.
kita harus tunduk kepada pimpinan tuntunan Roh Kudus yang memimpin kita. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Ya, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Nah, tak kala kita mengalami sesuatu permasalahan, penderitaan, pencobaan dalam kehidupan kita, ingatlah akan Allah, Yesus Kristus, sebagai Bapa kita, yang ingin membentuk iman kita agar kita senantiasa ada kemenangan terus di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Dalam ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tentu hal-hal yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita, ya tentu di saat kita menghadapi sesuatu, ya semuanya rasanya tidak mampu kita hadapi. Duka cita yang kita alami. Tetapi di dalam semuanya itu, Tuhan ingin supaya kita senantiasa bertekun dalam iman pengiringan kita akan Tuhan. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Di saat kita tidak berdaya sekalipun, ingatlah Allah yang memimpin, yang memelihara kehidupan kita. Dia akan berikan kekuatan kepada kita. Dan kemenangan selalu ada di pihak kita tak kala kita senantiasa menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam duka cita beruntun sekalipun, tetaplah kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah kita bertekun dalam iman. Karena Tuhan tidak terpengaruh dalam situasi apapun yang kita alami. Yang Tuhan ingin mau kepada kita sebagai orang yang percaya, agar kita tetap bertekun, percaya akan Tuhan, menantikan Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Jadi untuk mendapat bertekun dalam iman, ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yaitu yang pertama, menanggalkan semua beban dosa yang merintangi perjalanan hidup kita. Menanggalkan semua beban dosa. Seperti seorang pelari yang berlari tanpa membawa apapun, demikianlah kita harus melepaskan setiap beban dosa kita yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita tidak mampu untuk menghadapi tantangan hidup ini. Tanpa ada beban dosa, kita akan memberikan ruang pada Roh Kudus yang menjadikan kita selalu percaya dan terpikat kepada Tuhan yang memimpin memelihara kehidupan kita. Beberapa contoh dalam Alkitab, Daud yang mengerti hukum Taurat, namun ia berbuat dosa yang menyebabkan dia lupa akan hukum Taurat. Dan juga dalam 2 Tawarik pasal 12 ayat yang ke-14, Rehabiam berhasrat menjadi raja dengan cara yang tidak diinginkan Tuhan, sehingga Tuhan membawa Mesir menyerang Rehabiam. Karena dengan caranya, dengan keinginan sendiri, tidak akan tercapai. Hanya bersandar kepada Tuhan, percaya akan Tuhan, menanggalkan segala keinginan-keinginan kita yang membuat kita akan jauh dari Tuhan, kita akan diberikan kemenangan. Dan yang berikut membuat iman kita senantiasa bertekun dalam pengiringan kita akan Tuhan, berlari dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dalam arti pandang Yesus dalam situasi apapun, seperti pada sekarang ini yang kita alami, COVID-19, ya, yang membuat kita rasanya tidak berdaya. Ya. Kita melihat di media sosial, itu saja yang orang cerita, itu saja yang kita lihat. Ya. Banyak hal-hal yang terjadi yang membuat kita merasa, ada yang merasa takut ya untuk menghadapinya. Kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini membawa kita tetap percaya akan Tuhan dalam kehidupan kita. Pandang dengan mata tertuju hanya kepada
Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena di dalam kesombongan membuat kita jauh dari Tuhan. Yang berikut, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya melalui penderitaan. Apapun yang kita hadapi, ya, perumpamaan tentang anak yang hilang merupakan perumpamaan yang jelas mengenai sebuah penderitaan yang diizinkan untuk membawa pertobatan dalam kehidupan. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apapun yang kita hadapi, tentu dengan kekuatan kita tidak akan pernah mampu untuk melewati, ya, meloncat, ibaratnya loncat untuk melewati suatu persoalan atau penderitaan yang kita hadapi. Hanya di dalam Tuhanlah ada kekuatan, ada kemenangan, ada jalan keluar yang kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi bertekun di dalam iman, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Jika Tuhan memimpin kita dan memegang kendali dalam kehidupan kita, langkah hidup kita pasti terarah dan kita akan berhasil melewati tantangan apapun, seberat apapun yang kita hadapi, karena Tuhan ada berserta dengan kita. Bertekun dalam iman merupakan apa yang ada di belakang kita. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sungguh luar biasa, ya, Tuhan memanggil kita agar kita melakukan hal yang terbaik, menjadi terang, menjadi saksi baginya. Jangan sekali-kali menoleh ke belakang supaya kita, apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, tak kala kita mulai berarti kita masih mengingat kehidupan lama kita, pandanglah kepada Yesus sebagai Tuhan yang memimpin memelihara kehidupan kita. Kita harus mengenakan manusia yang baru karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Bertekun dalam iman, memiliki ketekunan di dalam Yesus Kristus. Tanpa ketekunan mustahil kita meraih suatu kemenangan, apalagi iman percaya kita kepada Yesus. Ketekunan memiliki arti melakukan dengan rajin dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya dengan setia mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ibrani telah memaparkan sejumlah pahlawan iman dalam perjanjian lama yang harus kita teladani pola hidup iman mereka yang telah mencapai garis akhir. Ya, dikatakan dalam Ibrani pasal 12, ya, pola hidup iman Nuh, ya, hidup benar, tidak bercelah. Pola hidup iman Abraham, beriman dan taat. Pola hidup Ayub, saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhkan kejahatan, tekun dan saleh dalam kehidupannya. Jadi memusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Yesus Kristus, kita akan diberikan kemenangan yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan yang kita dambakan sebagai orang yang percaya. Nah, sebagai kesimpulan, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penderitaan dan kesulitan hidup yang Tuhan izinkan terjadi kita sebagai gereja dan umatnya adalah tanda bahwa Dia mengasihi kita sebagai anak-anaknya, supaya kita jangan menjadi anak gampangan. Ya, melalui semuanya itu Tuhan ingin menumbuhkan iman kita agar mampu menjadi saksi baginya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Berbahagialah kita yang tetap teguh berpengharapan bahwa Injil Yesus Kristus telah menyelamatkan kita. Bahwa apapun yang kita hadapi, ingatlah Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita. Dan kita dapat melewatinya. Segala perkara kita dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak
bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dalam Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu yang Yesus inginkan terjadi dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa tetap bersabar, tetap menantikan waktu Tuhan, kedaulatan Tuhan lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Alangkah senangnya jika Tuhan berkata kepada kita, sabarlah hai hambaku yang setia. Dan kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita, agar kehidupan iman kita tetap bertumbuh, bertekun di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami akan berikan kemampuan bagi kami semua untuk memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita menaikkan pujian dalam buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 197. Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu, kami bersyukur pada saat ini atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan kami untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan memberkati siapapun yang akan memberi, bahkan yang belum sempat memberi ya Tuhan. Dalam usaha dan pekerjaan kami lebih lanjut, mari Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Aku tahu yang ku percaya. Kita masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Injianto. Disilakan.
Puji nama Tuhan, kita bersyukur bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun. Baik yang berulang tahun pernikahan mereka, yang berulang tahun dari tanggal 15 bulan 6 sampai tanggal 20 bulan 6. Saya akan membacakan nama-nama mereka yang berulang tahun, baik yang berulang tahun pernikahan. Saya minta maaf kalau saya salah menyebut nama Anda. Eliaser Unya, Yuni Serliani, Simai Irin, Sarwenda Kuling, Belsia Corlilia, David Yan, Carly Angeli Irawan, Sandrian Felda, Yunita Tampemawa, Henry Kiring, Juni Tengke Tasik, Elizabeth D, Della Eka Henriani Revina, Yunita, Jenny Jessica Christine, Elvaro Gafrael, Kensu Junior, Immanuel Stephen, Jessica Berlin, yang berulang tahun pernikahan, Sudiro dan Yuna Supiati, Martoni Laing dan Rini Kuing, Octavianus dan Filda Novitasari, Hendrik Ajang dan Elam Unya, Yakub Jalung dan Septriana, Janjaning dan Erni Unya, Ingkong Ala SE MSI dan Korni Serliani, Daniel Mamontu dan Anita A, Tulus dan Nani Puspita, Daniel Rin dan Elizabeth, Bit Madan dan Korveni, Berli dan Maria Magdalena, Alung Siang dan Septiana Ayub, Paris Ifung dan Roni Sarun. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya, puji nama Tuhan, selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa sepaat. Kita berdoa. Kami bersyukur bersama anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun. Baik ulang tahun pernikahan, kami percaya sebagaimana Tuhan telah menuntun mereka dalam tahun yang telah mereka lalui, tentu bersama dengan Tuhan. Di dalam meniti tahun yang baru dalam kehidupan mereka, kami percaya Tuhan juga akan menolong mereka supaya kehidupan rohani mereka juga semakin bertumbuh dalam pengiringan mereka akan Tuhan. Diberkati segenap usaha pekerjaan mereka, dalam segala rencana mereka, keluarga mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami dalam kehidupan setiap keluarga jemaat Tuhan sepanjang sepekan yang telah kami lalui bersama dengan Tuhan. Sehingga pada saat ini dalam kebersamaan kami menyembah Engkau Tuhan, kami ada sebagaimana adanya kami semua karena pimpinan dan anugerah Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini kami tetap mendoakan anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Sapuk Ding, Feni Anggunawan, Reson Epata, Ferni Markus, Agus, Daniel Yesaya, Peteran Lasa, Janjaning, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Saraparen, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita Teh, Pekuyang L, Devi Sung, Dewi Siana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajan, Bilung Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Ernest Sultan,
Ernasung, Asung Usat, Erden Uluk, Irang Jau, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang. Kami berdoa Tuhan teguhkan iman mereka. Apapun yang mereka alami pada saat ini. Sebuah kerinduan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah berikan kesembuhan bagi mereka. Dan kami berdoa juga untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Dalam kepemimpinan baik dari pusat, wilayah, sampai ke daerah, jemaat lokal. Kiranya Tuhan memimpin mereka sebagaimana Engkau telah menentukan mereka untuk memimpin kami. Kami percaya Tuhan juga akan menolong mereka dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Juga kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang kami alami pada saat ini dalam penderitaan COVID-19 yang membuat kami resah, yang membuat kami takut. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap memandang kepada Tuhan. Tetap percaya akan Tuhan, akan menolong kami, akan menyelesaikan semuanya bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk penginjilan, program penginjilan dalam jemaat. Kami tetap berdoa untuk penginjilan Sumatera, Hong Kong dan Taiwan. Suku-suku yang belum terjangkau kami tetap berdoa supaya Tuhan melawati setiap pribadi mereka, dimanapun mereka berada, supaya mereka terbuka bagi Injil Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pembangunan Gereja Kemah Injil atau gedung gereja yang ada di Sengkawit, sekretariat dan pastori yang ada, kami tetap berdoa supaya semuanya dapat terselesai, semuanya karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga untuk segala program yang sudah diprogramkan oleh Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Selor. Kami berdoa kiranya Tuhan juga turut campur tangan, semuanya dapat berjalan semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami tetap berdoa untuk kegiatan kami sepanjang sepekan yang akan datang ini. Tuhan yang kami percaya akan menolong kami dalam situasi apapun yang kami hadapi. Tuhan yang kami percaya akan memberikan kemampuan, iman yang teguh bagi kami untuk tetap percaya akan Tuhan, memimpin, memelihara, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sepaat kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang sempurna. Engkau yang menyempurnakan doa sepaat yang kami naikkan kepada Engkau pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Bersama-sama kita menaikkan pujian yang mengatakan bahwa hatiku percaya. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan terkadang kita tidak mengerti apa rencana Tuhan untuk kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Kita nyatakan melalui pujian kita, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, mengharapkanmu hanya padamu. Sekali lagi, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya
Itulah ungkapan kami lewat pujian. Biarlah iman percaya kami senantiasa bersandar terus kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau telah menuntun kami di saat kami menyembah Engkau Tuhan dari awal sehingga dapat selesai semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus menyertai kehidupan jemaat Tuhan dari sekarang sampai kedatangan Tuhan untuk menjemput kita masuk ke dalam surga yang mulia. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk saat teduh. Ibadah kita sudah selesai, saya ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.